Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku yang kucintai, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam Aidul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita perdengarkan dahulu pertanyaan dari saudara kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzimku, salam hormatku. Ngapunten saderengipun Ustaz. Kula Ahmad Solihin saking Pekalongan. Ingkang kawula takenake Ustaz. Begini Ustaz. Sakniki niku kathah daging-daging ayam, sapi lan wedhus ingkang disembelih wonten ten pasar-pasar niku. Ingkang nyembelih niku kados pundi ingkang nyembelih niku menawi atinipun dereng ma'rifatullah niku kados pundi menawi dipun dahar niku Ustaz. Menggah hukum hakikat niku kados pundi Ustaz. Mekaten Ustaz ingkang kawula takenake. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya bila kita membeli atau mengkonsumsi ikan daging, sapi daging, kambing daging, ayam, yang mana secara penyembelihannya kebanyakan kita tidak tahu. Bila yang menyembelih orangnya belum makrifat kepada Allah, tentunya semuanya jadi bangkai tanpa menghadap kepada Allah. Pertanyaan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang bagi sahabat yang masih duduk di dalam tatanan syariat, semua penuh dengan perhitungan-perhitungan di dalam babagan hukumnya, yakni di dalam fikih. Jadi ada hukumnya kalau kita atau orang lain ingin menyembelih sapi, kambing atau ayam tanpa menyebut nama Allah di dalamnya, maka semuanya akan terputus. Maknanya ya jadi bangkai yang disembelihnya itu.
Jadi hukumnya haram bagi kita yang masih duduk di tatanan syariat. Karena memang ada hukum-hukumnya, bagaimana caranya sapi, ayam, kambing itu supaya halal untuk dikonsumsi oleh kita. Jadi tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim minimal, maka jadi bangkailah makanan itu. Maka dari itu orang-orang yang bermakrifat, mayoritas manusia sudah menghindari makanan-makanan dari daging, makanan-makanan yang berdarah. Contoh sapi, kambing, dan ayam tadi. Kebanyakan orang makrifat menghindari makanan-makanan itu karena mengandung darah. Dan jika mengandung darah sudah akan memanaskan emosi atau hawa nafsunya. Ini kebanyakan mayoritas manusia yang sudah merasa dirinya bermakrifat kepada Allah menghindari makanan-makanan tersebut. Dan mereka juga sangat hati-hati pula dengan persis apa yang Anda katakan, apa yang Anda pertanyakan. Jika manusianya tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin penyembelihannya bisa menghadap kepada Allah? Bagi orang-orang yang merasa sudah bermakrifat, ya sangat takut sekali untuk makan makanan yang seperti demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apakah mungkin ketika kita berada di golongan syariat, apakah mungkin setiap apapun yang kita makan, setiap apapun yang kita minum, kita harus cari dulu, kita harus cari tahu dulu asal muasalnya makanan dan minuman yang kita makan selama ini. Jadi seumpama kita mau makan nasi, apakah sebelum kita makan nasi kita harus tahu dulu dari mana nasi ini dibuat? Maknanya dari siapa nasi ini dimasak, siapa yang memasak. Bila yang memasak, yang menanak nasi ini tidak makrifat kepada Allah, pastinya hasil nanak nasinya pun juga haram. Dan apakah kita harus tahu belinya beras ini bagaimana prosesnya? Dengan membeli yang berhukum haram, yakni dengan menipu apa dengan yang semestinya, mencuri timbangan atau tidak, membelinya dengan cara uangnya ini uang yang haram apa yang halal. Apa mungkin kita mau makan saja harus cari tahu itu semua? Dan kemudian apakah kita ketika kita mau makan kita harus tahu hingga seakar-akarnya milik siapa beras ini? Dengan apa beras ini ditanam? Dengan uang haramkah atau dengan uang halalkah? Ketika menanam beras orangnya ini makrifat atau tidak orangnya ini. Jadi semua dicari sampai seakar-akarnya. Jadi ya bingung sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagi kita yang masih was-was, hati-hati dengan barang yang kita makan. Minum pun demikian. Jadi pada intinya janganlah kita melihat yang di luar itu. Maknanya yang terpenting, maafkanlah dulu yang di dalam diri kita. Bertaubatlah dahulu diri kita. Ma'rifatkanlah dahulu diri manusia kita ke dalam hati kita. Ketika kita belum makrifat kepada Allah, tentunya yang paling nyata, yang paling wujud, yang paling ada, yang paling hidup, yang paling berkuasa atas diri kita kan hawa nafsu kita sendiri. Diri kita sendiri yang berposisi menjadi Tuhan daripada Allah yang kita sangka selama ini gaib dan tiada di hati kita. Tentunya bila Allah gaib kewujudannya, tentunya bila Allah gaib kehidupannya, tentunya bila Allah gaib kekuasaannya, tentunya bila Allah gaib daya upayanya, maka semua berganti, terampas. Hanya manusianya lah di dalam dadanya yang merasa nyata diri manusianya, yang merasa wujud diri manusianya, yang merasa hidup diri manusianya, yang merasa punya daya upaya diri manusianya. Dan bila demikian, maka apapun yang dimakan, apapun yang diminum, itu diibaratkan oleh Allah sebagai makan dan minum nanah dan darah. Karena apa? Karena di dalamnya penuh dengan kezaliman hawa nafsu kita. Karena di dalamnya penuh dengan kemungkaran hati kita kepada Sang Pencipta. Karena di dalamnya kita penuh dengan kesyirikan dunia. Karena di dalamnya kita menyimpang jauh dengan mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Dengan menyamakan kedudukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Yakni mensekutukan itu menyamakan kedudukan Allah. Kedudukan Allah kita ambil, kita raih, kita akui sebagai kedudukan diri manusia kita di hati kita. Sedangkan sementara kedudukan Allah sendiri kita gaibkan, kita tiadakan, kita hempaskan jauh-jauh dari hati kita. Berarti yang jadi Tuhan selama ini adalah diri kita sendiri. Bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas diri kita selama ini adalah kita sendiri, maka kotorlah semua apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi kita yang belum sampai kepada kemakrifatan, memang kita banyak memikirkan hal-hal yang demikian. Bila manusia belum makrifat, hasil binatang, hasil sembelihan yang ada di luar sana
pasti kita takut untuk memakannya karena sudah jadi bangkai bagi orang yang merasa dirinya makrifat. Namun bagi orang yang sudah ma'rifatullah, maka apakah manusianya masih peduli dengan semua itu? Apakah manusianya masih menilai semua itu? Karena manusianya sudah ma'rifatullah, maka hakikatnya manusianya kan sudah tidak ada lagi. Jadi bila manusianya sudah tidak ada lagi, yang ada adalah ma'rifatullah. Bila manusianya sudah kembali kepada kemakrifatan diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa sedikit pun atas hidup dan badan ini, maka kembalilah semua kepada ma'rifatullah. Manusianya sudah bebas dari syariat manusianya. Yang berlaku adalah syariatullah. Yang berlaku adalah lillahi ta'ala. Yang berlaku adalah sifat jaiznya Allah. Sifat kebesarannya Allah. Sifat kesempurnaannya Allah. Sifat kebebasannya Allah. Bebas mengkasih sayangi siapa. Allah bebas memakan minumi siapa. Bila sudah ma'rifatullah, maka manusia sudah kembali bermakrifat kepada dirinya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, dan yang tak berkuasa apapun kecuali Allah. Bila sudah demikian, bebaslah manusia itu diperankan oleh Tuhannya. Bebaslah manusia itu diperjalankan oleh manusia. Karena yang memperjalankan, karena yang mempergerakkan sudah yang maha bebas. Sudah yang maha karpe dewe. Karpe uripe dewe. Maka dari itu, bila kita masih merasa bermakrifat, pasti kita menilai makrifatnya orang lain. Karena hakikatnya kita belum makrifat. Karena apa yang kita rasakan, karena makrifat yang kita rasakan selama ini masih makrifat diri kemanusiaannya. Karena manusianya yang merasa sudah makrifat, maka dari itu takut dan takut dosa, takut bersalah, takut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena manusianya masih merasa bermakrifat, ya belum bermakrifat. Karena masih kemanusiaannya. Maka yang disaksikan ya pasti manusianya, bukan Allahnya. Namun bagi manusia yang sudah sampai kepada kemakrifatan dirinya, man arafa nafsahu, manusia sudah menyadari bahwa sesungguhnya diriku ini tak ada. Karena sesungguhnya bahwa diriku tak wujud, tak hidup, tak kuasa, maka nyatalah kewujudan Allah yang hak. Maka nyatalah kehidupan Allah yang hak. Maka nyatalah kekuasaan Allah yang hak. Maka nyatalah kehendak dan daya upaya Allah yang hak. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siapakah orang yang bermakrifat? Orang yang sudah tidak bermakrifatlah. Orang yang sudah makrifat. Jadi orang yang bermakrifat itu adalah orang yang sudah berhasil mematikan, orang yang sudah berhasil memfanakan,
orang yang sudah berhasil mentiadakan dirinya dengan Tuhannya. Jadi yang membisahkan itu semua bukan manusianya, akan tetapi semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini orang yang bermakrifat itu adalah sudah memohon ampunan dan sudah memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia itu sudah mencapai ma'rifatnya, sudah mencapai ketiadaannya, sudah mencapai kefanaannya, sudah mencapai kematiannya, maka bebaslah Allah memerankan, maka bebaslah Allah mengutus, maka bebaslah Allah merasuli hamba-hamba yang sudah kembali di sisi Allah. Hamba-hamba yang sudah kembali kepada Sang Penciptanya. Hatinya yang kembali, bukan matinya badan, tapi kembalinya hati, selamatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah selamat hatinya, maka bagaimana mungkin manusia itu takut dengan syariat-syariat kemanusiaannya, takut dengan hukum-hukum kemanusiaannya. Bila masih takut kepada syariat diri manusianya, bila masih takut dengan hukum-hukum syariat manusianya, berarti manusianya belum bermakrifat. Karena manusianya masih menilai dirinya dan orang lain, berarti Tuhannya masih banyak, salib-salibnya masih banyak di hatinya, belum esa, belum tunggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada ayatnya Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfir liman yasha'u fayu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Disinilah kenyataan Allah, yakni Allah lah pemilik langit dan bumi. Allah lah pemilik hidup dan badan ini. Allah lah pemilik hukum-hukum ini. Allah lah pemilik apapun yang ada di alam semesta ini. Bila kembali sudah menjadi milik Allah di dalam hati kita, maka tak satu pun walaupun sebiji zarah yang kita perbuat. Jadi bagaimana mungkin ada hukum halal dan haram bagi manusianya yang sudah mati? Bagaimanakah mungkin masih ada hukum halal dan haram ketika manusianya sudah kembali ke rahmatullah? Jadi adanya hukum halal dan haram itu ketika manusianya masih duduk menjadi Tuhan.
Jadi adanya hukum halal dan haram itu ketika manusianya masih merasa dirinya yang paling wujud daripada wujud Tuhannya. Karena langit dan bumi, karena hidup dan badan masih dikuasai atau dimiliki oleh manusianya. Maka apapun yang dilakukan oleh manusianya, bahkan menyembelih hayawan, bahkan makan, bahkan minum, bahkan sholat, bahkan ibadah, semuanya fawailul lil musallin, celaka di dalam kecelakaan. Apapun yang ditindak tandukkan, apapun yang diaktivitaskan, serba di dalam kecelakaan. Serba di dalam fahsya wal mungkar, karena kedudukan Allah selama ini masih diakui, masih dirampas oleh manusianya. Maka dari itu, bila semuanya dikembalikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bila hidup dan badan, bila langit dan bumi sudah dikembalikan kepada yang berhak, kepada Allah, berarti saat itulah kita mati. Saat itulah kita kembali. Saat itulah kita roji'un. Jadi manusia yang sudah bermakrifat akan tahu kapan dirinya akan mati. Maknanya bukan manusianya yang bermakrifat, akan tetapi Allahnya lah yang bermakrifat. Ketika manusia sudah menyadari bahwa manusianya sesungguhnya tidak bermakrifat, tidak hidup, tidak berkuasa, maka saat itulah matilah kemanusiaannya. Ketika manusia sudah mati kemanusiaan, mati kemanusiaannya, mati kewujudannya, mati kehidupannya, mati kekuasaannya, itulah alam baka itu. Itulah alam bako itu. Itulah alam kekal itu. Dan itulah alam akhirat itu. Jadi kalau sudah di akhirat, jadi kalau sudah di dalam surganya Allah, ya bebas makanan-makanan apa saja, minuman-minuman apa saja. Karena di dalamnya sudah halal bagi diri manusianya. Karena semua di dalamnya sudah halal bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bagi manusia yang sudah kembali ke asal muasalnya yang Adam. Bila manusianya sudah Adam, bila manusianya sudah tak ada lagi, maka peran yang ada pada manusia itu kembali lagi kepada peran penciptanya. Maka manusia sudah bebaslah dari segala peran-peran yang diaku-akunya selama ini. Maka bila sudah kembali menjadi milik Allah, maka sudah tak ada lagi hukum-hukum halal dan haram, hukum ini, hukum itu, hukum kemanusiaannya sudah tak berlaku lagi bagi orang yang sudah mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita menilai orang lain, maka nilailah diri kita sendiri. Bila kita masih menilai orang lain, berarti diri kita belum Islam. Berarti diri kita belum selamat. Karena kita masih menatap, memandang, menyaksikan orang lain. Bila hati kita sudah selamat, bila hati kita sudah ma'rifatullah, maka hancur leburlah kemakrifatan kemanusiaannya. Yang ada hanyalah ma'rifatullah. Bila hanya Allah yang bermakrifat, maka tak satu pun pelaku di dalam pagelaran alam semesta ini yang dilakukan oleh selain Allah.
yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, maka makhluknya, maka diri kita sudah kembali menjadi hamba yang diperankan Allah. Bila kita sudah menyadari bahwa diri kita hanya peran, maka sudah bebaslah manusia dari hukum-hukum syariatnya. Karena manusia sudah bebas dari menjadi Tuhan, maka bebaslah hukum-hukum syariat bagi manusianya. Karena manusianya sudah mati di dalam syahadati uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila dipertanyakan lagi, bila yang ada hanya Allah di dalam hati kita, Allah yang maha menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Jadi siapapun yang menyembelih hayawan-hayawan itu, bila di dalam hati kita sudah bermakrifat hanya Allah lah yang berkuasa atas seluruh manusia, maka bebaslah manusianya. Sudah tidak ada hukum-hukum lagi. Tapi bila manusianya yang menjadi Tuhan, pasti menilai orang lain dan menilai dirinya. Bila manusianya yang masih merasa bermakrifat, maka tetaplah Allah gaib baginya. Yang ada hanyalah manusianya di hatinya. Bila memang sudah bermakrifat manusianya, mana mungkin manusianya bisa bermakrifat kepada Allah. Sementara manusianya sudah tidak ada lagi. Jadi kita akhirnya termaafkan oleh Allah setelah kita membaca kitab-kitab diri kita sendiri, kita menyadari kedoliman-kedoliman hati kita sendiri, kita menyadari kesalahan-kesalahan kita sendiri, maka termaafkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita memohon maaf kepada orang lain di dalam Idul Fitri ini, kita maafkan dulu diri kita sendiri kepada Allah. Kita mohon ampun dulu hati kita kepada Allah. Kita mohon maaf dulu atas kesirikan-kesirikan, atas kedoliman-kedoliman hati kita kepada Allah dahulu sebelum kita memohon maaf kepada manusia. Karena yang berkuasa atas tiap diri manusia, ya Allah yang maha pengampun. Maka dari itu bila kita belum memaafkan diri manusia kita sendiri, maknanya bila kita belum taubatan nasuha kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa memaafkan orang lain? Bagaimana mungkin orang lain bisa memaafkan kita? Selama hawa nafsu yang menjadi rajanya, ya semua hanya di dalam kedustaan saja. Eto-etoi ngapuro. Eto-etoi memohon maaf. Tapi setelah itu terjadi lagi kesalahan-kesalahan. Setelah itu terjadi lagi kedoliman-kedoliman. Jadi taubatnya, jadi mohon maafnya hanyalah palsu belaka. Akan tetapi bila kita sudah memohon ampun, memohon maaf kepada Allah atas kekhilafan, atas kedzaliman, atas kesyirikan kita selama ini, maka selamanya kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusianya sudah kembali kepada Allah. Apalagi manusia yang lain, sudah tidak ada lagi manusia yang lain, yang ada hanya Allah. Bila makrifat itu sudah benar-benar terjadi kepada hamba yang dipilihnya. Jadi hakikat makrifat itu adalah manusia yang sudah tidak bermakrifat lagi kepada diri manusianya. Yang ada hanyalah ma'rifatullah. Itulah hakikat dari ma'rifatullah itu. Bila manusianya masih merasa dirinya ma'rifat, maka ia tidak akan bisa
menghindari hijab-hijab hatinya. Karena dirinya merasa bermakrifat, maka dirinya merasa yang paling ada daripada Allah. Hingga ia merasa menilai orang lain, masih menilai orang lain, masih menyalahkan orang lain, masih merendahkan orang lain, masih tidak percaya kepada orang lain. Itulah azab Jahannam. Karena manusianya merasa dirinya makrifat, karena manusianya merasa dirinya sudah jadi Allah. Bila manusianya sudah ma'rifatullah, bila manusianya sudah makrifat kepada dirinya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, mana mungkin manusianya ngaku-ngaku jadi Allah. Manusianya sendiri sudah tidak ada. Yang ngaku jadi Allah, yang ngaku Tuhan, ya Allah sendiri. Yang menghidupkan dan yang maha mematikan, yang menunjukkan dan yang maha mensesatkan hambanya, yakni maknanya Allah maha bebas memperjalankan apa-apa yang diceritakannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga kita semua akan selalu dipahamkan dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari kemakrifatan manusianya, agar terlepas merasa makrifat di hati kita. Bila kita merasa makrifat di hati kita, berarti kita hakikatnya belum bermakrifat. Bila di dalam hati kita mengaku sudah tak bermakrifat lagi, itulah makna dari ma'rifatullah, karena yang ada hanyalah Allah. Kadang ada orang yang bertanya di komen YouTube atau di Facebook. Kadang orang bertanya, engkau bisa mengatakan, engkau bisa berteori seperti itu, apakah engkau sendiri sudah sampai? Apakah engkau sendiri sudah bermakrifat? Maka saya jawab, jangan pedulikan saya. Jangan pedulikan apa ucapan saya. Jangan pedulikan apa yang keluar dari metode-metode tentang kemakrifatan. Maka pedulikanlah dirimu sendiri. Apakah kau sudah bermakrifat? Apakah kau sudah kembali kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu? Jadi jangan pedulikan saya. Saya makrifat atau tidak bukan urusan Anda. Yang terpenting Anda urusilah dirimu sendiri. Aku ini sudah makrifat apa belum? Itu yang lebih selamat. Anda memandang diri Anda sendiri daripada Anda memandang orang lainnya. Begitu saudara-saudaraku. Begitulah sahabat-sahabatku. Sebelumnya saya pun juga mohon maaf lahir dan batin. Kita saling memaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Jika kita sudah mengenal Allah, maka terbebaslah kita dari manusia. Namun bila kita belum mengenal Allah, maka terbelenggulah kita atas manusia-manusia yang tampil berperan di alam ini. Kita akan terbelenggu dengan mereka karena kita jadi Tuhan di dalam hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Semoga hati kita selalu terhindar dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.